Berikut adalah video presentasi kami terhadap Project Information Visualization terkhususnya untuk data penyebaran kasus COVID-19. Perkenalkan, anggota kelompok ini ada antara lain saya sendiri Gilbert, Lawison, Mario, Muhammad Zaki, dan Tricia. Dataset yang digunakan untuk project ini adalah dataset untuk kasus penyebaran COVID-19 yang diambil dari website kaggle.com. Dataset ini menyimpan informasi seputar kasus COVID-19 secara global dari seluruh dunia. Dataset ini didokumentasikan dari tahun 2020. Terdapat beberapa atribut dalam dataset ini, antara lain provinsi dan negara tempat penyebaran kasus COVID-19, koordinat dari provinsi dan negara tersebut, tanggal yang menunjukkan kapan data tersebut didokumentasikan, total banyaknya orang yang terkonfirmasi positif COVID, meninggal karena COVID-19, pulih dari COVID-19, dan yang masih dalam pemulihan. Dan juga regional WHO dari negara-negara tersebut. Baik, jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dataset yang kami gunakan terdiri dari beberapa kolom-kolom. Namun, sebelum kita menggunakan data-data tersebut untuk visualisasi informasi, kita harus melakukan beberapa tahap pre-processing dulu. Dan kita melakukan data cleaningnya menggunakan Tableau Prep seperti gambar yang kita bisa lihat di atas. Jadi, tahap pertama yang kita lakukan adalah penghapusan satu kolom, yaitu kolom Province State. Kenapa kita melakukan ini? Seperti yang bisa kita lihat di gambar di kiri, terdapat banyak sekali nilai-nilai nol, sebanyak 34.404 data, atau sekitar 70% dari seluruh datasetnya. Maka, dari banyaknya data yang nol, ini tidak dapat digunakan untuk visualisasinya. Jadi daripada menggunakan provinsi atau state, kita menggunakan saja country region dan who region. Lalu ada juga preprocessing kecil, yaitu hanya soal kapitalisasi. Jadi seperti kita bisa lihat pada tahap kedua dan tahap ketiga, data cleaning yang dilakukan hanya menyangkut soal kapitalisasi string nama lokasi, yaitu untuk kolom country region dan untuk kolom who region. Jadi hanya inilah preprocessing yang kita lakukan. Semua data-data lain terkait angka atau tanggal itu tidak kita modif sama sekali. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai graf apa saja yang digunakan dalam proyek dashboard kami. Jadi yang pertama itu adalah diagram maps. Adalah diagram yang memvisualisasikan nilai di atas suatu peta topografi yang telah disederhanakan. Jadi maps ini berguna untuk mempermudah memvisualisasikan data yang berhubungan dengan data geospasial atau data yang berhubungan dengan lokasi. Yang kedua ada line chart. Line chart ini merupakan salah satu diagram yang sering kali digunakan dalam visualisasi data. Dan chart ini digunakan untuk melihat kenaikan atau penurunan data berdasarkan runtun waktu. Jadi data dapat disajikan per tahun, kuarter, bulan, atau bahkan per harinya. Yang ketiga itu adalah area chart atau diagram area yang merupakan suatu variasi dari diagram garis. Jadi diagram ini akan menggunakan area berarsir di bawah garis yang diplot pada grafik untuk menunjukkan volume data yang diwakili oleh garis. Jadi diagram area ini akan berguna untuk melihat tren dari suatu waktu ke waktu pada data yang disajikan. Keempat adalah table, yang merupakan susunan data yang disajikan dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Kami menggunakan ini agar user dapat langsung melihat data secara efisien dan langsung. Yang terakhir, kami menggunakan bar chart, yang merupakan salah satu visualisasi yang sering digunakan juga, dan digunakan untuk membandingkan data dengan cepat dari seluruh kategori yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dan juga alasan mengapa kami memilih graf tersebut. Yang pertama itu adalah diagram maps. Jadi kami memilih untuk menggunakan diagram maps karena kami ingin menunjukkan area pada dataset kami, beserta dengan persebarannya pada peta. Jadi pada dataset kami itu tersedia longitude, latitude, dan juga WHO region yang dapat divisualisasikan persebaran infeksi COVID-19-nya pada peta. Jadi pada dashboard yang kami buat, user dapat berinteraksi dengan map tersebut untuk menampilkan detail dari setiap negara yang dipilih. Baik itu detail angka kematiannya, angka kasusnya, angka aktifnya, angka kesembuhan, dan juga angka kematiannya.
Nah, kami menggunakan gradien warna dari putih ke merah untuk memvisualisasikan jumlah data dari kasus di peta tersebut. Jadi kalau putih itu akan semakin sedikit kasusnya, dan kalau merah itu menandakan bahaya, maka akan lebih banyak angka yang ditampilkan pada negara tersebut. Jadi agar semua map itu kontras dengan latar belakangnya, kami memilih latar belakang hitam. Selanjutnya, kami menggunakan juga graph table karena kami ingin menunjukkan total jumlah 4 data yang berbeda, yaitu active, confirm, dead, dan recovered dari setiap lokasi yang ingin dilihat dari diagram maps dalam bentuk angka. Jadi alasan kami memilih tabel ini karena user akan diberikan kemudahan untuk langsung mendapatkan informasi yang diinginkan. Kami juga menggunakan warna biru sebagai header dan font warna hitam sebagai paduan warna yang cocok dan juga profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah diagram line chart. Alasan kami menggunakan diagram line chart adalah kami ingin melihat perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu dan tidak terlalu memperhatikan detail dari jumlah kasusnya. Kita bisa melihat dari line chart ini, contohnya itu kita menampilkan data dari tanggal 1 hingga ke tanggal 31. Jadi kita mengambil datanya secara daily. Nah, kita juga menggunakan 4 line chart berbeda dengan menggunakan warna yang setiap warna akan menampilkan informasi yang berbeda-beda. Nah, warna merah kita bisa lihat di sini kalau bawah warna merah akan digunakan untuk menampilkan hasil data confirm cases. Warna merah gelap digunakan untuk menampilkan data active cases. Warna hijau digunakan untuk menampilkan data recovery cases, dan warna hitam untuk menampilkan data dead cases. Untuk selanjutnya adalah area chart. Nah, alasan kami menggunakan area chart adalah kami ingin menampilkan pertumbuhan kasus yang terjadi dari waktu ke waktu, dan kami merasa bahwa diagram ini itu juga sangat cocok untuk digunakan dikarenakan diagram garis maupun area berfungsi untuk menampilkan data dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk area chart ini kita mengambilnya itu secara monthly. Untuk yang tadi line chart kita mengambilnya secara daily dari tanggal 1 ke 31. Sedangkan untuk area chart kita mengambilnya monthly dari Januari hingga bulan Juli. Nah, untuk pemilihan warnanya kami juga menggunakan seperti dengan line chart, yaitu merah sebagai confirm, merah gelap sebagai aktif, hijau sebagai recovery, dan dead sebagai hitam sebagai dead. Nah, alasannya itu juga sama, dan juga alasan kita juga memilih warnanya sama adalah untuk membuat keselarasan dan juga hubungan yang sangat sesuai dengan warna-warnanya gitu. Jadi area merah, kalau area confirm merah berarti nanti line chart confirm juga merah. Nah, untuk yang terakhir adalah bar chart. Nah, alasan kami menggunakan bar chart adalah untuk membandingkan data aktif dan dead antar region dengan menurunkan nilai bar chart dari yang terbesar hingga yang terkecil, di mana user akan mendapatkan informasi negara yang dimana memiliki angka infeksi terbesar dan dapat membandingkannya dengan negara lain secara langsung secara descending order. Jadi kita bisa lihat di sini ada UK dengan 22 juta. Kita bisa membandingkan langsung dengan negara-negara lain yaitu Spanyol, Italia, dan lain-lain. Kita juga bisa ada scroll wheel, jadi ini termasuk diagram interaktif yang bisa kita lihat terus ke bawah lagi hingga ke negara yang paling terendah. Untuk fontnya kita menggunakan warna biru muda, dan sedangkan header fontnya kita menggunakan pakai warna hitam dengan paduan warna yang cocok dan terlihat profesional. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian dashboard. Untuk dashboard di sini kalau kami membuat sebanyak 5 untuk project kali ini, di mana dashboard pertama yaitu tentang internasional. Nah, maksud dari internasional di sini itu adalah kita kurang lebih menampilkan semua informasi terkait kasus kematian, aktif, recovery, dan juga terkonfirmasi COVID-19 dari semua negara, tetapi yang ditampilkan itu hanya totalnya saja. Jadi untuk detail lebih lanjutnya kita pisah. Jadi kita buat lagi dashboard yang terbagi berdasarkan case-nya. Nah, dashboard yang terbagi berdasarkan case-nya ini nantinya akan berisi informasi spesifik. Jadi contoh, dashboard 1, di mana dashboard ini itu adalah dashboard active case. Maka nanti dashboard tersebut hanya berisi informasi terkait active case saja. Nah, berlaku untuk yang lainnya juga. Jadi kalau misalnya yang dashboard confirm case, maka di dashboard tersebut hanya akan berisi informasi terkait confirm case saja dan tidak berisi informasi yang lain. Di sini kita ada 4 untuk yang berdasarkan case. Yang pertama itu active case dashboard, confirm case, dead case, dan juga recovery case dashboard. Berikut ini adalah kurang lebih tampilan dari dashboard yang telah kita buat. Yang pertama ini itu yang untuk internasional. Jadi di paling atas ini kita memberi judul COVID-19 International Dashboard Summary dengan warna merah karena mewakilkan COVID-19 ya, virus, jadi kita memberinya warna merah.
Nah, lalu di bagian sini terdapat maps, di mana maps ini menampilkan kurang lebih negara-negara yang ada, yang tadi dibahas sebelumnya, yaitu dengan longitude dan latitude juga. Lalu di sini nantinya apabila user mengklik negara pada maps tersebut, maka nanti informasi yang ada akan berubah nih. Informasi yang dimana yang akan berubah? Informasi yang total numbers ini. Jadi pada dashboard ini hanya 2 elemen ini saja yang interaktif. Yang bagian kanan ini yang menampilkan top 5 countries yang memiliki kasus kematian dan juga kasus aktif terbanyak, itu kita tidak buat interaktif karena di sini kita hanya ingin tahu siapa sih negara yang memiliki kasus aktif dan juga kasus kematian terbanyak. Kalau misalnya kita buat interaktif, nanti mungkin hasilnya akan agak nggak sesuai ya. Jadi kalau misalnya user nanti di sini ngeklik contoh negara Kanada, maka nanti informasi aktif, confirm, death, dan recover yang ada di sini akan menampilkan informasi dari negara Kanada saja. Karena yang di sini itu menampilkan informasi terkait seluruh negara yang ada. Lanjut, yang berikutnya itu ini yang berdasarkan case tadi, COVID-19 confirm case dashboard. Jadi di sini dashboard ini hanya menampilkan satu informasi, yaitu tentang confirm case. Nah, di bagian sini terdapat map, sama juga dengan yang sebelumnya, tapi bedanya kalau yang di sini semua negaranya berwarna biru dengan background hitam. Kalau yang di berdasarkan case, kami membuat negara-negaranya itu berwarna berbeda. Nah, jadi maksud dari warna ini itu apa? Maksud dari warna ini itu mewakilkan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di negara tersebut. Seperti yang lihat di sini ada indikator dari putih menuju merah. Jadi semakin merah warna negara tersebut, maka kasusnya itu semakin banyak. Jadi kalau misalnya semakin putih, maka semakin sedikit kasus terkonfirmasinya. Contoh, kita dapat melihat dengan jelas di sini bagian kanan, US itu memiliki kasus terkonfirmasi sebanyak 45 juta. Dan sini kita lihat warnanya merah ya, warnanya merah banget. Nah, kalau kita lihat contoh yang lain, Rusia, kasusnya hanya 8 juta nih. Warnanya itu lebih ke abu-abu. Jadi nggak sampai merah, karena kasusnya itu nggak sebanyak US. Jadi untuk warna dari map ini itu mewakili jumlah kasus terkonfirmasi di negara tersebut. Lalu di bagian samping ini ada 3 grafik. Yang pertama itu bar chart. Di sini itu menampilkan informasi terkait ranking negara mana sih yang memiliki kasus terkonfirmasi paling banyak. Jadi untuk yang ini sama dengan yang sebelumnya, jadi kita tidak buat interaktif karena ya kita menampilkan ranking ya, jadi urutan gitu, nggak perlu interaktif. Nah, lalu di bagian bawah itu ada 2, yaitu untuk melihat monthly dan juga daily confirm case. Jadi yang di monthly ini kita melihat perkembangannya itu per bulan, sedangkan yang daily ini tuh per harinya dari tanggal 1 sampai 31. Apabila kita nggak mengklik apapun nih di bagian map ini, maka informasi yang ditampilkan oleh 2 ini tuh informasi keseluruhan. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, April dari semua negara. Jadi nanti di total gitu loh, ditampil di sini. Sedangkan yang daily ini tuh dia totalinnya itu per tanggal. Jadi yang tanggal 1 berapa banyak sih kasus yang ada di tanggal 1 gitu. Ditampilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mengklik salah satu negara di sini, contoh Rusia, nanti informasi yang ada di kanan ini, terkhususnya yang monthly dan daily confirm case ini akan berubah mengikuti informasi terkait kasus terkonfirmasi di Rusia. Maka nanti infonya akan berubah karena yang 3 ini dibuat interaktif, sedangkan yang ini tidak. Jadi yang ini nanti waktu kita klik Rusia, ini akan tetap seperti ini dan tidak berubah. Nah, untuk yang dashboard pembagian berdasarkan case kurang lebih seperti itu. Perbedaan di antara yang lainnya itu adalah informasi yang ditampilkan. Kalau yang sebelumnya ini tuh adalah monthly confirm case, yang berikutnya ini tuh adalah monthly active ya. Jadi berbeda nih satu dengan yang lainnya informasi yang ditampilkan. Nah, lalu dapat terlihat juga warna dari setiap elemen yang kita gunakan ini juga berbeda. Jadi warna ini tuh kita mewakilkan satu case yang kita bahas. Jadi di sini untuk yang case terkonfirmasi kita menggunakan warna merah. Lalu yang kasus aktif kita menggunakan yang warna merah gelap. Lalu untuk kematian kita memberi warna hitam, dan yang terakhir itu yang recovery kita memberi warna hijau. Ini sebenarnya nggak ada tujuan lain, kami hanya ingin memberi kayak semacam pembeda indikator warna. Jadi kayak kalau misalnya recovery kan biasanya disimbolkan dengan warna hijau ya. Jadi untuk itu saja. Nah, yang diagram garis tadi ini kalau akan mengikuti informasi juga nih. Jadi selain kita memilih dari yang negara tadi, contoh kita mengklik Rusia nih tadi kan, informasi ini akan berubah. Tapi masih secara general di Rusianya. Yang di bulan ini secara general di Rusianya, dan yang di daily ini itu juga
berdasarkan dari Rusianya. Nah, kalau yang daily ini kita bisa memilih lagi nih, kita mau lihat per harinya dari bulan apa sih. Contoh kita memilih bulan April, maka nanti yang daily ini akan berubah nih mengikuti yang di bulan April. Contoh untuk simulasinya, jadi di sini saya menggunakan yang dashboard active case. Apabila kita mengklik negara Rusia di sini, maka yang diagram yang area dan juga yang garis ini akan berubah nih mengikuti yang dari Rusia punya. Nah, lalu untuk yang diagram garis ini, apabila saya memilih contoh nih bulan Mei, nah nanti informasi yang ditampilkan di daily ini akan berubah juga nih, jadi mengikuti yang di bulan Mei saja. Kalau misalnya ini saya matikan, maka ini akan mengikuti secara keseluruhan dari semua bulan yang ada dari Januari sampai Juli. Tapi kalau misalnya kita memilih salah satu bulan, maka di sini akan ditampilkan kurang lebih spesifik satu bulan itu saja. Nah, lalu ini sama juga kurang lebih. Jadi kalau kita mengklik salah satu negara, maka dia akan berubah mengikuti informasi dari negara tersebut. Berlaku juga sama untuk yang lainnya. Nah, untuk yang di internasional sama seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi apabila kita mengklik salah satu negara, maka yang berubah hanya ininya saja. Tidak berlaku untuk yang ini, karena kan kita pengen lihat ya yang mana sih negara yang memiliki kasus aktif dan juga kasus kematian yang terbanyak. Jadi ini nggak berubah, yang berubah hanya ininya saja. Jadi di negara Kanada itu total kasus aktifnya dari bulan Januari sampai Juli itu berapa sih? Jadi ditampilkan di sini totalnya. Untuk detailnya per hari dan per bulannya tadi bisa dilihat yang di dashboard yang membahas per masing-masing case. Jadi biar lebih detail aja. Nah, lanjut. Jadi untuk dashboard kita kurang lebih seperti itu. Dashboard yang kita buat ini tuh interaktif, semuanya interaktif satu sama lain. Tapi untuk yang bar chart yang menampilkan ranking itu kita tidak buat interaktif karena ya tidak sesuai saja dengan kegunaannya. Karena kita ingin melihat ranking ya, kurang lebih siapa sih negara yang memiliki kasus terbanyak. Kalau misalnya kita ubah kan jadi aneh ya, nggak sesuai. Jadi kita tidak buat interaktif di bagian yang bar chartnya saja. Mungkin kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami terkait dashboard project yang akan kami gunakan, mulai dari alasan kita memilih chart yang kita gunakan untuk membuat dashboard itu apa saja, lalu juga terkait dataset yang kita gunakan itu apa, dapat dari mana, serta warna yang kita gunakan untuk membuat chartnya itu, pemilihannya itu gimana dan maknanya apa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.